Tapi Mas, saya dengar juga katanya Susana sempat bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Iya, beliau Susana ketemu dengan Ratu Pantai Selatan itu apakah berkomunikasi atau tidak, tapi dia bertemu dan saya tanya gitu kan, ngomong apa, dia cuma bilang, diam aja. Dia bilang seperti dia main film Sundel Bolong. Coba selama ini, kamu lihat film Sundel Bolong, yang main itu siapa? Apakah kamu berpikir itu Susana? Penonton rata-rata bilang itu Sundel Bolong. Nggak kepikir itu Susana. Aku lagi main film Ratu Pantai Selatan. Yang kamu lihat siapa? Ratu Pantai Selatan, bukan Susana. Saya lagi berdoa sambil tiduran itu di kasur gitu. Tiba-tiba dari langit-langit itu turun sesosok makhluk gitu kan, tapi cuman sebatas sampai betis gitu ya, bawahnya nggak kelihatan gitu, pakai baju pakai kain parang barong itu dia turun, diri di depan saya kayak ngambang gitu kan. Ya, dia senyum sama saya, dia mendekati saya, dia cium saya. Dicium? Iya, dicium, bibir saya dicium. Jadi guys, bicara tentang film Indonesia, makin hari itu makin positif. Tentunya kita patut berbangga lah akan hal tersebut. Nah, film itu kan banyak genrenya. Salah satunya adalah horor. Tapi entah kenapa, sekarang kalau gua nemuin setiap ada postingan tentang film horor, biasanya komen-komen dari netizen tuh kayak, ya elah, film horor lagi. Paling buat yang ngasal-ngasal. Jelek nih film gitu, padahal nonton juga belum. Dan gue percaya bahwa gak semua film horor tuh kayak gitu. Pasti ada film yang bagus yang memang dibuatnya itu dengan sangat niat. Begitu juga dengan konten kreator yang suka bahas horor. Gak semuanya tuh rekayasa, ngasal. Pasti ada juga lah yang tidak hanya menyajikan hiburan, tapi ada unsur edukasinya juga di dalam. Nah, kalau kita bicara tentang horor gitu ya di Indonesia, kayaknya nggak bisa kita lupakan satu sosok ini. Beliau dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia, ya Susana. Nah, untuk kita coba menggali tentang Susana, hari ini kedatangan Mas Cliff ya, yang sudah 25 tahun menemani perjalanan hidup Susana. Halo Mas Cliff. Iya, ya. Makasih Mas sudah mau datang dan berbicara di RJ5. Sama-sama, terima kasih juga. Ibu Susana kan setahu saya itu keturunan Belanda ya, yang tentunya jauh dari hal-hal budaya Jawa begitu. Tapi menurut Mas Cliff, awalnya gimana sih kok akhirnya malah bisa berhubungan dengan hal-hal gaib gitu? Ya, ayahnya Susana memang orang Belanda ya, tentara Belanda asli. Ibunya itu orang Manado dari Tonsea. Ayahnya itu kan tentara Kenil. Jadi waktu ibunya Susana hamil 6 bulan, dapat kabar kalau suaminya maksudnya ayahnya Susana ya, meninggal ditembak sama tentara Jepang di Subang. Ibunya mendengar itu ya shock ya, seorang ibu lagi hamil 6 bulan mendengar itu shock, sampai akhirnya lahirlah prematur. Susana itu lahirnya prematur 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sudah lahir. Jadi masuk inkubator selama 3 bulan. Setelah dinyatakan sehat, bahwa bayinya itu boleh keluar, boleh lepas dari inkubator, boleh keluar dari rumah sakit, Susana dibawa ke Magelang, ketemu sama neneknya. Neneknya memang ini dari Purworejo kalau nggak salah, memang dari Jawa gitu.
Karena saat itu ibunya Susana ditawarin sama pemerintah Belanda mau tetap tinggal di Indonesia atau jadi warga negara Belanda. Karena suaminya meninggal itu. Ibunya Susana milih masuk jadi warga negara Belanda. Karena suaminya orang Belanda itu. Akhirnya Susana itu diasuh sama neneknya. Nah, diasuh sama neneknya itu karena neneknya asli orang Jawa. Jadi budaya-budaya Jawa, semua tata keramanya orang Jawa itu yang ditanamkan ke Susana. Jadi istilahnya ilmu-ilmu kejawen apa semua didapat dari neneknya. Sihir Pelakor, film kedua dari RJL 5, sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Di part sebelumnya. Awal-awalnya saya nggak nyangka. Saya tidak sadar bahwa Susana itu sudah meninggal. Seolah-olah Susana itu masih ada. Jadi orang nggak percaya, tapi apa yang saya alamin itu, ya saya alamin. Seperti berdiri di depan pintu, tiba-tiba muncul, dia manggil saya, "Papa." Loh, Mama, ngapain kesini? Kangen sama Papa. Bajunya gimana, Mas? Bajunya coklat, baju coklat, pakai ikat kepala warna putih. Dan itu terjadi di malam satu suro. Di malam satu suro. Ya kan sebelumnya juga ada ledakan itu kan, ada ledakan. Biasanya kan malam satu suro kan pusaka-pusaka itu kan banyak terbangan, lari ke sana kemari itu kan, ada ledakan. Apa ledakannya itu juga sebagai tanda, mungkin orang bilang tuh biasanya kalau ada ledakan di atas rumah itu kan ada orang mau ngirim santet. Jadi yang kepingin sama Susana itu kan saingannya luar biasa banyaknya kan. Pada saat itu iya, banyak saingan. Banyak saingan. Saya itu diteror habis-habisan, diancam mau di tengah jalan mau dijegat lah segala macam, ditelepon, surat kaleng. Karena jadi suami Susana diancam mau Iya. Banyak banget pasti film yang udah dimainkan sama Susana gitu ya. Iya. Ada nggak sih ritual-ritual khusus gitu dalam setiap filmnya? Boleh diceritakan, Mas? Ya. Ya memang setiap film itu ada beberapa ritual berbeda-beda ya. Kembali ini bukan musyrik. Ini tetap kita ritual itu kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan pun kalau menurut agama saya, Susana, Katolik ya, itu Tuhan memang mengajarkan kita berpuasa, ya kan, untuk hal-hal yang terasa berat untuk dikabulkan. Biasanya kita melakukan ritual dengan diselingi dengan berpuasa. Jadi kita berpuasa, kita juga melakukan meditasi, kita berdoa, kita pergi ke tempat-tempat yang seperti ke air terjun atau ke goa. Itu kan juga air terjun, goa itu kan juga ciptaannya Tuhan, bukan ciptaannya jin. Ya kan, ciptaannya Tuhan. Kenapa kita ke sana? Ya, merasa batin kita lebih tenang. Kita punya doa sepertinya langsung nyampe. Itu kan menurut kita, menurut saya, menurut Susana, kayaknya kita berdoa. Kalau di rumah mungkin kita berdoa bisik-bisik, takut orang lain dengar. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu, kita mau berdoa, kita mau berteriak, kita mau keras suara kita, nggak ada orang lain dengar. Karena suasananya sangat sepi gitu kan. Jadi kita merasa lebih lebih yakin kalau memang Tuhan mendengarkan doa kita. Tapi ya boleh dong kita juga merasa yakin, wah kayaknya lebih seru nih kalau kita bersuara dengan lantang gitu kan, minta mohon sama Tuhan. Kita sekalian kita berpuasa, melakukan tirakat, kita semedi seperti itu. Tujuannya apa? Seperti kalau Susana dia bilang seperti dia main film Sundel Bolong. Coba selama ini, kamu lihat film Sundel Bolong, yang main itu siapa? Apakah kamu berpikir itu Susana? Penonton rata-rata bilang itu Sundel Bolong. Nggak kepikir itu Susana. Aku lagi main film Ratu Pantai Selatan. Yang kamu lihat siapa? Ratu Pantai Selatan, bukan Susana.
aku main jadi Nyi Blorong. Yang main siapa? Nyi Blorong, bukan Susana. Nggak ada terlintas dalam pikiran mereka itu Susana. Nggak. Nyi Blorong seperti beneran bahwa itu Nyi Blorong, itu Ratu Pantai Selatannya. Nah, ritual-ritual yang kita lakukan seperti itu ya dengan berpuasa. Jadi, Tapi Mas, saya dengar juga katanya Susana sempat bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. ya, itu pernah dia cerita juga ketemu dengan Ratu Laut Kidul itu, kalau nggak salah di Parangkusumo ya. Kalau nggak di Parangkusumo, di Parangtritis, saya udah lupa karena kejadiannya sudah lama. Pokoknya antara, biasanya kalau untuk ketemu Ratu Pantai Selatan kan di dua tempat itu. Tapi menurut saya yang lebih memungkinkan untuk ketemu adalah di Parangkusumo itu. Nah, Susana ketemu dengan Ratu Pantai Selatan itu, apakah berkomunikasi atau tidak, tapi dia bertemu dan saya tanya gitu kan, ngomong apa, dia cuma bilang, diam aja. Memang nggak boleh diceritakan gitu kan. Jadi kalau ketemu dengan itu ada apa, bagaimana, itu tidak boleh diceritakan. Begitu juga kalau Susana melakukan ritual-ritual yang lain, selalu bilang, lihat aja, nanti kan kamu tahu sendiri. Seperti itu. Jadi ritual yang dilakukan itu tidak akan diumbar. Gua ini gua ketemu ini, gua ini enggak. Ini bisa juga nih dipraktekin ke istri-istri ya. Pak, uang bulanan udah belum? Kamu gak usah banyak tanya, lihat aja. Nanti gua transfer. Tinggal transfer gitu aja kan. Iya. Pernah kayak semedi di goa gitu? Iya, pernah. Seperti di Goa Semar, terus di Jumprit, ya di Jumprit itu tempat ada gua, ada mata air peninggalannya ahli nujum kerajaannya Majapahit. Seperti itu, di air terjun, di pantai juga gitu, di pinggir-pinggir pantai. Dan itu zaman dulu tahun 1980-an, jangan berpikir pantai seperti sekarang ya, banyak orang. Zaman dulu kita kesana aja ngeri gitu. Saya dan Susana ngeri, dan karena tidak ada manusia, tidak ada warung, tidak ada rumah penduduk, tidak ada. Betul-betul itu suatu tempat yang sangat terpencil, yang jarang sekali didatangi oleh manusia zaman itu. Bahkan katanya Mas Cliff ketemu juga dengan Ratu Kidul. Saya ketemu juga, tapi saya ketemunya di lain tempat. Saya ketemunya itu di Probolinggo. Gimana ceritanya, Mas? Jadi di hotel itu saya lagi berdoa ya, sebelum tidur itu. Saya satu kamar dengan kakak saya tidur di sebelah kanan saya. Saya lagi berdoa sambil tiduran gitu di kasur gitu. Tiba-tiba dari langit-langit itu turun sesosok makhluk gitu kan, tapi cuman sebatas sampai betis gitu ya, bawahnya nggak kelihatan gitu, pakai baju pakai kain parang barong itu, pakai kebaya warna hijau, pakai mahkota itu turun, dan sangat cantik. Jadi maaf, apa yang pernah diceritakan oleh mereka yang pernah melukis Ratu Kidul, bahwa Ratu Kidul seperti ini, mereka bertemu Ratu Kidul posturnya seperti ini, ya boleh lah, itu imajinasinya mereka. Tapi apa yang saya lihat itu jauh berbeda dari postur, dari cara berpakaian, mahkota, dan kecantikan yang sangat luar biasa. Itu dia turun, diri di depan saya, kayak ngambang itu kan. Ya, dia senyum sama saya, dia mendekati saya, dia cium saya. Dicium? Iya, dicium, bibir saya dicium. Saya pada saat itu kan masih single ya, masih perjaka gitu. Saya mau peluk itu, hilang. Rasanya gimana dicium sama? Ya kayak dicium aja, kayak ciuman aja. Kayak orang ciuman bibir ketemu bibir itu, bukan yang gumul-gumulan gitu, enggak, isinya cium dikecup gitu loh. Tapi nggak merinding saat itu? Saya nggak bergerak, saya kan kaku gini, liatin dia datang, dia turun, begitu dia cium saya gini, hilang. Dan saya sempat manggil kakak saya itu waktu dulu itu, Cer, tolongin siapa nih, gitu, tolongin. Kakak saya nggak bangun. Seperti yang saya cerita, kejadian Susana lagi tidur pun saya panggil Susana diem aja, tidur aja. Karena biasanya kalau kedatangan seperti itu, orang yang di samping kita tuh malah nggak dengar apa-apa. Katanya, nih di luar sana ya Pak, saya nggak tahu kebenarannya. Bu Susana itu bisa menghilang, itu bener apa enggak?
bukan menghilang ya. Susana itu punya saudara kembar. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kan setiap manusia itu kan punya saudara kembarnya. Kakang, kawah, adi, ari, sedulur papat, limo pancar itu kan. Jadi setiap manusia itu punya saudara kembarnya. Susana ada di luar negeri, katakanlah lagi ke Singapura, atau lagi ke Hong Kong, atau lagi kemana. Nanti Susana tuh ada di rumah juga. Dan saya itu berapa kali melihat kejadian seperti itu di rumah itu. Gimana Mas ceritanya Mas? Jadi suatu hari Susana tuh lagi pergi atau lagi kemana gitu. Saya lagi duduk di ruang tamu. Untuk naik ke kamar kita tuh harus ngelewatin ruang tamu dulu. Nanti tiba-tiba Susana dari belakang tuh jalan, naik cepat-cepat ke ruang tamu. Loh, saya tanya, "Mah, ngapain Mah?" Nggak jawab, diem aja gitu. Saya ikutin kan dari belakang. Masuk kamar, tutup pintu, tutup horden. Loh, kenapa nih Susana kok marah sama aku? Kok nutup pintu, nutup horden, aku nggak boleh masuk gitu kan? Akhirnya, kenapa toh Mah? Kok marah? Aku nggak tahu sebabnya apa. Nggak dijawab juga. Akhirnya saya buka pintunya, nggak dikunci, terbuka. Saya buka hordennya, nggak ada Susananya. Dan berkali-kali seperti itu. Bukan cuma sekali. Mungkin ya sekitar 4 kali, 5 kali lah. Gimana Mas ceritanya Mas? Ya ada yang nanti seperti itu masuk ke kamar mandi. Malam-malam masuk ke kamar mandi. Ya, Mah ngapain ke kamar mandi malam-malam gitu kan. Kita cuma dialog aja biasa, cuma iseng namanya orang nanya gitu kan. Ngapain lo? Ngapain kamar mandi Mah? Diam nggak jawab gitu kan. Kok nggak jawab toh? Saya ikutin ke kamar mandi. Nggak ada di dalam kamar mandi. Sosoknya kayak gimana? Persis Susana. Sempurna. Seperti 100% Susana. Kayak manusia. Iya, seperti manusia. Bajunya tuh yang kamar mandi? Baju rumah. Baju yang biasa hari-hari dipakai. Pernah nggak lagi kayak gitu ngomong gitu? Ternyata bukan dianya gitu. Enggak, jadi begitu nggak ada. Misalnya saya masuk kamar atau saya masuk kamar mandi atau ke kamar pakaian seperti itu, nggak ada. Nanti saya turun ke bawah cepat-cepat. Susana mungkin lagi minum kopi, lagi makan di dapur gitu. Kalau tadi aku lihat kamu loh, biarin saudara kembarku. Ya udah tahu, memang orang Jawa ada seperti itu, saudara kembar dibilangnya. Dan kita pun bisa mau mengundang saudara kembar itu bisa, tapi saya sudah lupa ya, ada bacaannya, ada puasanya. Ada puasa, ada rapalannya yang harus kita baca berapa kali. Itu nanti kita bisa lihat saudara kembar kita. Persis seperti kita. Pernah saya lakukan itu dulu di Magelang juga, saya puasa, saya baca, muncullah saudara kembar saya itu. Kalau saya saudara kembarnya Ariel Noah, Pak. Nggak percaya. Saya sering bilang, tapi nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya, lebih percaya Ebit G.A.D. Mas Cliff kan akhirnya masuk ke dalam kehidupan Ibu Susana gitu. Yeah. Tentunya dengan banyak perjuangan cinta lah, akhirnya bisa nikah gitu ya. Yeah. Pada saat pertama kali masuk gitu, kaget nggak? Kok serem juga nih gitu? Kaget ya, berubah 180 derajat ya. Okay. Kebiasaan saya hari-hari dengan kebiasaannya Susana, dan saya harus bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaannya Susana itu. Ya, tidak secepat membalikan telapak tangan, butuh waktu, butuh proses itu. Awalnya kaget tuh lihat apa sih gitu? Ya kaget, pertama lihat penampakan seperti saudara kembar itu liwat itu kan. Nanti saya lagi duduk sendirian pagi-pagi, tiba-tiba ada yang manggil saya. Lagi pagi-pagi jam 4:30 pagi gitu, lagi duduk, tahu-tahu ada yang manggil di belakang saya, manggil nama saya, ada yang bersiul gitu kan. Tapi tidak ada sosoknya itu, tidak ada. Suaranya kayak gimana? Iya, suara cowok manggil gitu namanya. Hey, Cliff. Hey, Cliff, sini naik. Manggil gitu, suruh naik ke atas tangga gitu. Saya bilang, enggak, lu aja yang turun, saya bilang gitu. Tapi merinding, awalnya merinding itu saya. Gila, dia turun bener kayak apa nanti gitu kan. Awal-awalnya ya belajar dari hal-hal kecil dulu lah gitu. Nggak bisa langsung drastis gitu.
nggak bisa. Jadi memang istilahnya apa ya, kita mau kayak gitu seperti bidak catur lah. Pertama kita kenal pionnya dulu, nanti baru kita kenal ininya, baru sampai kita kenal rajanya, ratunya gitu kan. Nggak bisa langsung kita lihat rajanya, wah pingsan nanti. Emang rajanya kayak gimana? Wah, mau lihat loh. Sosoknya? Sangat-sangat menyeramkan. Tidak satu rupa, bisa berubah rupa, ya. Pertama kali lihat gimana ceritanya, Mas? Boleh cerita? Lagi ada suatu tirakat yang harus saya lakukan. Saya harus berpuasa, tidak tidur 4 hari 3 malam. Tidak tidur ya. 4 hari 3 malam tidak boleh tidur. Dan di depan saya di dalam satu kamar gelap itu cuma ada lampu kecil, lampu 2,5 watt gitu. Ada kain kafan itu sebesar papan tulis gitu, taruh di ujung itu. Nanti kita pandangin itu kain kafannya itu. Nggak boleh nengok itu nggak boleh. Pokoknya dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi kita harus mandangin itu terus. Itu nanti di kain kafan itu pemunculan segala macam makhluk keluar semua itu. Dari mulai yang ringan sampai yang berat. Ada apa aja? Segala macam sosok keluar semua di situ. Mau nyari apa aja komplit. Pocong ada? Ada semua. Kuntilanak? Yang kita nggak kenal tuh kita baru tahu, kok ada kayak gini ya, ada kayak gitu ya. Apa yang nggak dikenal, Mas? Ya seperti ada kayak iblis kepalanya 3, dia megang kayak trisula gitu. Nanti ada yang cuman mata 1 di tengah. Ini di cermin deket kain kafan? Bukan di cermin, kain kafannya berbentuk seperti, kita bikin kain kafan kotak gini loh. Kita kasih figura dari kayu gitu, kain kafannya kita paku di kayunya itu seperti bingkai gitu. Nanti si kain kafannya itu kita kasih minyak untuk mengundang makhluk astral, makhluk halus. Itu nanti keluar semua di situ. Kita bisa lihat semua. Memang kita ngundang, memang kita manggil gitu. Kita pengen lihat. Itu ada tirakat yang istilahnya satu haul yang saya kepengen A gitu. Saya harus melakukan itu. Kalau kita sanggup melawan itu semua, haulnya terkabul gitu. Nah waktu itu rajanya muncul terakhir kali itu, dari paling terakhir munculnya. Ya kita sanggup nggak ngeliatin dia gitu. Takut nggak ngeliatin dia. Kalau kita nggak kuat, kita paling muka ya batal. Jadi kita tetap harus dalam keadaan apapun, kita tidak boleh pergi. Mata kita tetap harus ada di situ. Dan itu logikanya susah ya. Kita dalam keadaan ini kita mau cerita lagi. Tapi kalau kita melakukan, itu real di depan mata kita tuh real banget kejadiannya. Apalagi dalam suatu ruangan yang lampunya cuma 2,5 watt. Seperti itu kita liatin segala macam makhluk keluar di situ, nyata betul makhluk itu, bukan gambar, bukan video, dia keluar di dalam kainnya itu. Rajanya kayak gimana, Mas, saat itu? Kalau menurut saya rajanya yang matanya 1 di tengah jidat itu, paling terakhir dia keluarnya itu. Berarti setelah menikah dengan Bu Susana, banyak juga akhirnya belajar ritual-ritual gitu ya? Iya. Salah satunya yang tadi gitu ya. Iya. Tapi kenapa Mas Cliff yang mungkin tadinya nggak percaya gitu, jadi pas nikah sama Bu Susana jadi percaya gitu? Penasaran. Saya penasaran seberapa kuat saya, seberapa mampu saya, seberapa saya bisa mengalahkan mereka. Karena saya juga pengen, apain sih gue takut sama kayak gitu? Kan orang bilang manusia lebih mulia dari mereka, kenapa gue takut? Ya, tapi tidak semudah kayak saya ngomong sekarang ini, nggak semudah itu perjalanan itu. Kadang-kadang tirakat saya pun gagal gitu. Harus diulangin lagi. Dalam beberapa sumber, Mas, saya baca bahwa Susana itu suka makan kantil dan melati gitu ya. Apa benar Susana itu kalau tidur gitu, dia harus dekat dengan bunga melati? Dan apakah bunga melatinya itu bisa berubah wujud? Jadi bukan kantil ya, yang paling sering itu bunga melati. Bunga melati itu memang ada hari-hari khusus di mana nanti Susana tuh minta disediakan bunga melatinya itu.
Nanti bunga melatinya itu untuk disebar di dalam rumah, di halaman rumah, di tempat tidur gitu, dan ada di dalam piring kecil gitu disiapin melati, nanti ya suka dimakan melatinya seperti itu. Air minum melati pun jadi air es itu kita kasih melati, kita biarin 1 jam sampai dingin di lemari es. Habis itu kita minum airnya. Oh, enak sekali. Enak ya? Oh, enak banget. Cobain. Kayak teh melati gitu kali. Tapi lebih seger banget. Seger gimana sih? Air biasa, bening, tapi harum melati dan rasanya pokoknya enak banget. Kalau tidur berarti sama bunga melati juga? Ya ada hari-hari tertentu, tidak setiap hari loh, tidak setiap hari. Dan nggak ada bunga yang berubah wujud, itu tidak ada ya. Seperti itu aja, jadi tidak, katakanlah seminggu sekali gitu mas. Hari Selasa harus ada bunga melati itu, ya sudah hari Selasa aja. Tapi nggak merinding tuh mas? Maksudnya kalau di film-film kayak, wah bau bunga melati ada hantu nih gitu. Justru kita malah seneng baunya. Bunga melati itu harumnya enak banget ya, wangi sekali, satu rumah tuh harum sekali tuh. Kemana-mana kita cium, waduh enak banget ya nih bunga melati wanginya. Oh nggak usah repot-repot pakai parfum gitu ya? Nggak usah. Tapi kan dia nggak bertahan lama, paling 2 hari udah hilang baunya gitu kan. Udah layu gitu kan. Tapi baunya tuh fresh ya. Enak sekali baunya melati itu. Pernah nanya nggak sih, kenapa mbak harus melati? Karena Susana sudah pakai melati sebelum saya kenal. Jadi saya nggak pernah nanya, saya tahu Susana sudah ada melati, setiap kali syuting harus pakai melati, ya sudah. Nggak pernah saya tanya, kenapa harus pakai melati mbak? Nggak, nanti jadi masalah lagi. Ya kan, toko diliatin aja udah. Berarti hanya melati gitu ya? Melati bawa. Sampai meninggal aja kan bilang, Pak ingat ya orang-orang dikasih tahu siapa yang mau ziarah ke tempat aku, hanya boleh bunga melati. Dan orang yang jaga makam itu juga saya kasih tahu, Bu, kalau ada yang ngasih melati dibiarin ya. Tapi kalau ada bunga selain melati tolong disapu, tolong dibersihkan. Nanti orangnya marah, Pak. Enggak lah. Yang punya makam siapa? Yang punya makam sudah minta ditaburin bunga melati, terus ditaburin mawar. Yang salah siapa? Ya kan? Iya. Tapi Mas Cliff sendiri pernah ada nggak kejadian yang berhubungan dengan bunga melati itu di rumah? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Ya cuman suka aja, suka baunya, diminum enak gitu kan. Tapi kalau dimakan saya nggak suka. Kalau dimakan saya lebih suka diminum. Pernah nyobain? Pernah nyobain. Ya rasanya pahit gitu kan. Pahit ya? Pahit, langu. Orang bilang langu tuh apa sih? Bahasa Jawanya tuh langu tuh apa ya? Nggak tahu bahasa Indonesianya. Kayak kita makan bunga-bunga biasa gimana sih rasanya? Ya melati ya seperti itu. Cuman kalau ditaruh di airnya kita minum itu enak banget. Saya dengar juga ada pengalaman horor Mas Cliff dan Susana ketika main film horor ya? Ya. Pengalamannya seperti apa Mas? Ada satu kejadian itu lagi syuting Telaga Angker ya kalau nggak salah. Dan syutingnya itu di Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat itu. Ada satu keperluan yang kita harus ambil barang di Jakarta, mesti kembali gitu. Kita pulang pagi-pagi itu mungkin sekitar 2:30, jam 3 pagi itu kita pulang. Dan Pelabuhan Ratu tahun 80-an, wah itu sangat-sangat mengerikan ya, suasananya itu mengerikan. Jadi tidak ada manusia, tidak ada perumahan, tidak ada warung, sangat-sangat sepi. Jadi kalau kita jalan, apalagi jam 3, 2:30 pagi ya cuman kita sendiri. Pada saat kita baru keluar dari tempat penginapan itu, mungkin beberapa kilo kita keluar dari penginapan itu, mobilnya kita dicegat. Di tengah jalan tuh ada yang berdiri, pocong. Persis di tengah jalan, sampai saya berhenti gitu kan. Berhenti, saya liatin, Susana juga lihat. Gimana mah? Biarin aja, tunggu dulu, jangan diapa-apain dulu. Tunggu sampai 5 menit, 10 menit, mau 15 menit, pocongnya tetap berdiri, nggak pergi-pergi di situ. Kita buang waktu dong di sini. Udah mah, kita geber aja lah, kita tabrak aja. Nggak mungkin dia nggak minggir. Nggak apa-apa lah, cuma masa kita yang kalah sama dia. Masa kita mau, kalau dia masih 1 jam lagi di situ, masa kita juga mau 1 jam di sini. Sosok pocongnya gimana Mas? Pocong berbentuk pocong berdiri di tengah jalan itu. Kita tinggi nggak? Apa biasa aja? ya seperti manusia, tapi kita jaraknya mungkin sekitar 50 meter gitu kan. Sekitar 50 meter, kita nggak berani dekat gitu ke 50 meter. Akhirnya tabrak aja ya mah, tabrak ya sana kalau nggak apa-apa. Daripada di sini stuck di sini terus gitu kan.
Akhirnya udah saya kasih lampu dim, saya tancap gas, saya tabrak pocongnya itu mau dekat mobil itu, pocongnya tuh sebelum kena mobil dia terbang, saya lihat ke pohon pisang, entah mau apa, pokoknya kita dicegat di tengah jalan seperti itu, dan suasananya seperti itu. Bayangin aja, tidak ada manusia, kita di tengah jalan dicegat, mobil kita di tengah-tengah, lihat seperti itu ya, menyeramkan juga gitu. Katanya juga pernah ada di Hotel Sukabumi ya? Oh, di Hotel Sukabumi itu itu kita kan nginap di sana. Di sana kan ada terkenal kamar 308 ya, Ratu Pantai Selatan itu kan kamarnya 308 serba hijau semua. Banyak figuran-figuran gitu kan yang mau lihat kamarnya Ratu Kidul itu seperti apa, tapi mereka suka sesumbar. Gua nggak percaya sama Ratu Pantai Selatan apa, gini-gini, mana coba menampakkan diri sama aku, gini-gini, hati-hati lu, enggak, gua nggak percaya gitu kan. Begitu nanti pintu 308-nya dibuka sama juru kuncinya, itu dari dalam kamar dilempar pasir. Cewek-cewek figuran yang ngomong itu dilempar pasir. Kaget gitu kan. Kayaknya nggak percaya, diulangin lagi sekali lagi, mau masuk lagi yang kedua kali, dilempar pasir lagi dari dalam kamar itu. Akhirnya si juru kuncinya untuk amannya dibatalin aja masuk ke kamarnya sini gitu kan. Jangan masuk ketiga. Berarti Ratu Pantai Selatannya nggak ngasih izin. Terus masuk ke kamarnya masing-masing. Tuh cewek bertiga tuh, figuran tuh tidur satu kamar bertiga itu. Karena mereka takut gitu kan, mereka bertiga. Mereka cerita, mereka pintunya dikunci. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Mereka menyalahkan satu sama lain. Lu belum kunci kan itu pintu? Udah gua kunci tadi. Udah gua kunci, coba lu kunci sekali lagi yang bener. Iya, gua kunci ya. Nah, dia baru sampai ke tempat tidur, kebuka lagi pintu kamarnya. Itu udah langsung tiga-tiganya teriak minta tolong kabur keluar dari kamar situ, nggak mau nginep di situ, pindah cari penginapan lain. Ya kita jangan coba-cobalah seperti itu. Memang makhluk halus itu ada, tapi kan tidak perlu kita coba-coba. Alamnya mereka lain, alamnya kita lain. Kita saling menghormatin aja. Dia jangan macam-macam sama kita juga nggak usah musik mereka. Bahkan katanya di film yang kemarin terbaru itu ya, yang tahun lalu nggak salah tayang, nggak tahu nih bener apa nggak, dikoreksi. Katanya ada penampakan seperti Ibu Susana. Saya pernah baru ingat juga nih, syuting film sinetron tapi nggak jadi tayang ya filmnya. Filmnya itu Bayangan Ratu Pantai Selatan, sinetron 26 episode, tapi tidak jadi tayang karena krispon tahun 97. Susana itu ada di Magelang. Tiba-tiba saya harus syuting ke Parangtritis di Parangendok, karena Parangendok sampingnya Parangtritis. Ada nama penginapannya itu nama hotelnya dulu, kita nginep di situ. Pada saat saya datang sendiri, itu saya ketemu sama room service gitu. Pak Cliff, Ibu Susana sudah nunggu Pak Cliff dari tadi. Ibu Susana Pak? Iya. Maksudnya Pak Ibu Susana? Itu tadi di depan kamar Ibu Susana pakai baju merah. Katanya lagi nunggu Pak Cliff. Saya negor juga, selamat malam Bu Susana. Ibu Susana cuma senyum aja. Yang benar Pak? Iya. Akhirnya saya datang ke kamarnya situ kan, nggak ada orang. Padahal saya tahu Susana itu ada di Magelang. Percaya nggak percaya kayak gitu-gitu. Jadi setiap film ada ceritanya ya? Ada ceritanya, iya. Kalau yang tadi itu Pak, yang penampakan menyerupai itu? Itu film remake-nya Susana yang kedua kemarin malam Jumat, yang pertama yang bernapas dalam kubur itu. Kita lagi syuting di Depok di suatu gudang terbengkalai gitu gudangnya. Itu nanti begitu kamera moral itu nanti ada yang lewat di belakang itu, perempuan itu di belakang panggung itu lewat. Setiap kali moral dia lewat lagi gitu. Ya itu kru banyak yang lihat itu. Sosoknya gimana? Seperti sosok seperti Susana, posturnya seperti Susana tapi mukanya cuman hanya kelihatan dari samping gitu. Yang melayang itu? Iya melayang, terbang itu. Jadi dia gitu lewat. Yang film remake Susana yang kedua itu yang Malam Jumat Kliwon, itu kan si Luna Maya kan ada ketawa kan, ada ketawa yang dia mengikuti suara ketawanya Susana gitu kan, yang ketawanya Susana yang khas di Sundal Bolong seperti apa gitu. Waktu Luna Maya ketawa, itu dibalas lagi ada yang ketawa di belakangnya dia.
Setiap kali Luna ketawa, dibalas lagi ketawa. Padahal yang nggak ada orang di belakang. Kembali tadi ya, makhluk halus itu ada. Ya cuman kita nggak usah coba-coba lah. Apalagi kalau kita iman kita nggak kuat, nggak usah. Iya ya. Jadi memang setiap film tuh ada ceritanya tersendiri. Ada ceritanya tetap. Apalagi kalau kita syuting di tempat-tempat yang angker gitu kan, yang sepi itu pasti ada. Penampakan itu pasti ada. Saya pernah dengar juga katanya Susana dekat dengan Bung Karno. Iya, Susana itu anak kesayangannya Bung Karno. Jadi Susana itu kan masih kecil dulu ya, masih umur 15-16 tahun itu kan. Istilahnya cantik, lucu, orang Jawa bilang genit gitu ya, mental genit gitu. Suka diundang ke istana gitu kan, diundang ke istana untuk nyanyi. Dulu kan Susana tuh penyanyi juga, jadi diundang nyanyi ke istana. Nanti ada suatu momen yang jalo opo gue, gitu. Minta apa kamu? Kamu mau minta apa? Ya Susana mungkin pada saat itu masih sangat polos ya, masih lugu, umur 15 tahun, 16 tahun, nggak minta apa-apa. Aku nggak minta apa-apa, aku nggak perlu apa-apa. Aku diundang nyanyi ke sini aja udah seneng. Gitu. Jadi Pak Karno bilang, ini anak kesayanganku dilus-elus gitu. Jadi bukan cuma sekali, setiap kali ada acara di istana itu Susana selalu diundang. Jadi dekat banget sama keluarganya Soekarno itu. Cerita nggak terakhir kali pertemuan dengan Bung Karno itu kapan? Enggak, saya enggak pernah nanya juga. Cuman ya selama Soekarno masih menjabat jadi presiden ya masih ke istana. Terakhir itu saya masih zamannya Pak Harto ya, Pak Soeharto itu masih terima undangan mengikuti perayaan 17 Agustus di istana gitu. Dapat undangannya tapi kita nggak datang. Ada nggak Mas satu rahasia yang belum pernah Mas Cliff ungkap tentang Susana gitu? Nggak ada ya kayaknya. Ya saya 25 tahun sama Susana, kalau kadang-kadang kan tiba-tiba muncul ya kan, oh ya saya belum pernah cerita ini, oh ya saya belum pernah cerita ini. Tapi kalau harus langsung on the spot gitu kan sulit buat saya, harus butuh waktu untuk memikirkannya gitu kan. Mungkin orang-orang juga banyak yang nggak tahu suaminya Susana yang pertama itu setelah cerai dengan Susana, justru suaminya itu diambil sama anaknya Soekarno. Pernah dengar? Pendengar. Ya, Rahmawati Soekarno. Jadi Rahmawati itu anaknya Soekarno, akhirnya menikah dengan suami pertamanya Susana itu. Jadi masalah rumah tangganya Susana bercerai itu salah satunya ya karena si suaminya itu punya will yang lain itu kan. Wanita idaman lainnya itu anaknya Soekarno itu. Titik terendah Susana yang Mas Cliff tahu? Waktu anaknya meninggal. Sempat tapi gagal. Saya tuh kenal Susana 3 kali ya percobaan. Oh iya. Dan yang paling parah itu yang anaknya meninggal. Pertama perceraian dulu kan. Perceraian itu dengan suami yang pertama tahun 1974. Kemudian tahun 1977 anaknya yang cowok itu sama orang. Nah itu titik terendahnya Susana di situ. Tidak mau main film, nggak mau ngapa-ngapain, hanya diem di dalam kamar. Akhirnya memutuskan untuk keluar rumah, panggil taksi, nyari obat-obatan, obat penenang. Jadi dia beli dari beberapa penjual gelap di pasar gelap gitu. Dia beli kalau nggak salah tuh sekitar mungkin 70 butir apa berapa butir, juga berapa puluh butir. Pokoknya ada total kalau saya lupa ya sekitar 110 butir. Obat penenangnya itu 110 butir. Dan itu diminum sekaligus semua. Dan diminum? Diminum 110 butir itu diminum. Dan diminumnya pakai jus alpukat supaya nelannya gampang. Selesai minum, bangun, jatuh. Udah nggak sadar. Dokternya cuma bilang, Susana, kamu bukan wanita hebat. Kamu wanita beruntung. Coba kalau minum pakai air putih, mati kamu. Justru yang menyelamatkan kamu adalah jus alpukatnya itu. Karena ada susunya? Nggak tahu, jus alpukatnya itu pokoknya menetralisir sebagian obat-obat biusnya itu. Tapi pemulihannya itu 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun bisa berdiri, bisa nengok.
Tadinya kalau berdiri gitu dipanggil, sus, nengok itu jatuh, brak langsung. Sempoyongannya itu hilangnya 1 tahun. Berarti segitu terpukulnya ketika Iya, anaknya itu ya. Itu tahun berapa ya, Mas? 77. Setelah itu meninggal karena Anak ditusuk sama orang karena iri tuh. karena iri. Iya, karena iri. Saya baru dengar nih. Oh, anaknya itu kan si Ari, namanya kan Ari. Anaknya kan cakep. Banyak dideketin sama cewek-cewek. Anaknya Susana, bintang film terkenal. Mereka iri. Jadi suatu saat Ari itu lagi nongkrong di dekat rumah, 3 rumah dari rumahnya dia, didatengin orang. Tiba-tiba nanya, siapa yang namanya Ari? Ari dengan polos dia bilang, gue. Langsung. Dan kesalahan pada saat itu adalah ada teman-teman yang di situ begitu tahu Ari, kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Malah biarin Ari pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumah, naik pagar, ketemu sama ibunya, dia bilang, Mah, Ari. Baru teman-temannya datang ngajak Ari bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit udah meninggal karena kehabisan darah. Mestinya begitu, ya udah ajal ya, saya juga nggak tahu, udah takdir ya. Tapi istilahnya pada saat ditusuk, begitu kejadian langsung bawa ke rumah sakit, mungkin masih tertolong gitu loh. Iya, siapa ibu yang tega gitu ya melihat anaknya seperti itu gitu. Iya. Tapi Susana kan juga pernah di tahun 2000 itu kan juga sempat vakum film itu ya, Pak? Mulai vakum film itu tahun 92. Sampai 2000-an kalau nggak salah ya. Sampai tahun 97 itu ada tawaran main sinetron. Krismon nggak jadi tayang lagi. Kemudian dapat tawaran lagi main film tahun 2000 atau 2001. Sinetron. Misteri Sebuah Guci dan Selma dan Ular Siluman. Itu sampai tahun 2005. Tahun 2006 dapat tawaran main film Hantu Ambulan. Itu film terakhir. Waktu itu lama vakum film horor tuh kenapa ya, Pak? Masuknya sinetron. Oh. Sinetron masuk pertama kali di TV kan, wah booming, wah semua nonton sinetron layar lebar, nggak ada yang mau nonton, banyak perusahaan-perusahaan kolaps kan jatuh. Gara-garanya di situ. Tapi pada saat itu kejadian, Susana memang sudah ancang-ancang mau mengundurkan diri dari dunia film. Pada saat dia ancang-ancang mengundurkan diri, pas kebetulan dunia perfilman itu jatuh. Yang menikmati hari tua lah ya. Iya. Baik Mas Cliff. Mungkin terakhir ya. Mungkin di luar sana gitu ya, juga banyak kisah setelah Ibu Susana meninggal gitu. Kisah-kisah horor atau misalnya penampakan menyerupai gitu. Kalau dari Mas Cliff pribadi sendiri gitu, terganggu nggak sih dengan kisah-kisah itu? Enggak. Jadi sampai sekarang kalau ada penampakan di dalam rumah, beberapa penampakan anak saya, istri saya lihat, saya cuma pesan sama mereka, jangan pernah takut dengan mereka. Kamu lebih kuat, lebih hebat dari mereka. Sekali kamu menunjukkan kamu rasa takutnya kamu, semakin kamu diganggu. Dan saya bilang sama mereka yang ada di makhluk halus yang ada di dalam rumah ini, kamu boleh mau tinggal di dalam rumah saya, sini silahkan. Saya tidak mengusir kamu, saya tidak melarang kamu. Malah saya berterima kasih kamu jaga rumah saya. Banyak orang luar yang lihat rumah saya ada penampakan-penampakan merasa takut. Jadi mereka segan untuk masuk ke dalam rumah saya malah senang. Tapi pesan saya cuma satu, jangan kamu ganggu keluarga saya. Sekali kamu ganggu keluarga saya usir kamu dari sini. Itu saya ngomong sama mereka. Berarti kalau ada orang-orang ngaku lihat penampakan menyerupai Susana gitu, Mas Cliff nggak terganggu? Biarin aja, nggak terganggu saya. Malah saya senang ketawa-ketawa aja. Karena merasa ya itu bukan Susana. Bukan. Susana sudah meninggal dan bahagia. Dan udah lebih dari 40 hari, udah 16 tahun, masa iya Susana masih mau menampakkan diri, udah nggak mungkin ya kan? Kalau mungkin masih di bawah 40 hari saya masih percaya, tapi kalau di atas 40 hari, udah enggak ya? Ya itu udah enggak, ya itu udah sosok lain yang menyerupai Susana. Baik kalau gitu ya, makasih banyak Mas Cliff sudah datang dan bercerita di RJL. Makasih juga. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin, makasih. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Semoga pertanyaan para Lang dan RJL Satset sudah gue wakilin ya. Dan kita jadi banyak belajar, banyak tahu ya tentang kehidupan dari Ibu Susana ya. Karena selama ini kan film-filmnya muncul gitu. Dan mungkin termasuk gue sendiri jadi bertanya-tanya gitu. Bagaimana sih ternyata
dalam riset filmnya itu juga sangat luar biasa begitu. Jadi bukan hanya 1-2 hari atau ngasal bikinnya, jadi risetnya pun yang dilakukan Ibu Susana dalam film horor itu sangat luar biasa. Dan apapun itu, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.